bahwa hari ini saya berjanji dan memastikan bahwa sebagai perwira tinggi Polri, saya bertanggung jawab untuk mengikuti seluruh proses penyidikan ini dengan bersikap kooperatif. Saya tetap setia kepada Polri dan pimpinannya. Hakim vonis Ferdi Sambo, hukuman mati. Mengadili, menyatakan terdakwa Ferdi Sambo SH SIK MH telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana turut serta melakukan pembunuhan berencana dan tanpa hak melakukan tindakan yang berakibat sistem elektronik tidak bekerja sebagaimana mestinya yang dilakukan secara bersama-sama. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana mati. Napoleon Bonaparte belakangan namanya menjadi sorotan karena ikut mengomentari kasus pembunuhan yang melibatkan Ferdi Sambo. Ia bahkan mengungkapkan ingin berada satu kamar tahanan dengan Sambo yang ternyata merupakan mantan sahabatnya. Lantas, bagaimanakah transformasi karir Irjen Napoleon dari awal dinas hingga tersandung kasus? Serta seperti apa nasib dan kondisinya saat ini? Mari kita bongkar. Ini berarti mungkin saja ada dalangnya mastermind yang belum tersentuh, padahal sudah kelihatan. Karir Irjen Pol Napoleon Bonaparte dimulai usai ia lulus dari Akademi Kepolisian pada tahun 1988. Karirnya mulai bersinar sejak 16 tahun yang lalu, di mana saat itu Napoleon menjabat sebagai Kapolres Ogan Komering Ulu. 2 tahun berikutnya, ia dimutasi ke Polda Sumatera Selatan untuk menduduki kursi Wakil Direktur Reserse Kriminal. Kemudian pada tahun 2009, polisi kelahiran 26 November 1965 ini naik jabatan di Polda Daerah Istimewa Yogyakarta sebagai Direktur Reserse Kriminal. Lalu pada 2011, Napoleon menginjakan kaki di markas besar Korps Bayangkara. Ia didaulat menjadi Kasubdit 3 Direktorat Tindak Pidana Umum Barreskrim Polri hingga tahun berikutnya. Kemudian Napoleon terangkat sebagai Kepala Bagian Pembinaan dan Latihan Koordinator Pengawas Penyidik Pegawai Negeri Sipil pada tahun 2012. Perwira tinggi Polri ini sempat kembali ke Akademi Kepolisian dengan tugas sebagai Kepala Bagian Pembinaan dan Pendidikan Direktorat Akademik pada tahun 2015. Tak sampai setahun, Napoleon kemudian ditempatkan di Divisi Hubungan Internasional Polri dengan jabatan sebagai Kabak Konvinter Set NCB Interpol Indonesia. Selanjutnya pada tahun 2017, Napoleon naik jabatan lagi menjadi Sekretaris NCB Interpol Indonesia. Jabatan paling strategis yang pernah diemban oleh Napoleon adalah Kepala Divisi Hubungan Internasional Polri. Ia dilantik pada tanggal 11 Februari 2020 oleh Jenderal Polisi Idam Aziz yang saat itu menjabat sebagai Kapolri. Di tahun yang sama, Napoleon juga mendapat kenaikan pangkat dari Brigadir Jenderal menjadi Inspektur Jenderal alias Jenderal Bintang 2. Sayangnya, tak sampai setahun, Napoleon Bonaparte harus dimutasi menjadi analis kebijakan utama Itwasum Polri akibat tersandung kasus penerimaan suap dengan buronan koruptor Joko Chandra. Pada awalnya, Napoleon merupakan tersangka dalam kasus penghapusan red notice Joko Chandra. Polisi menduga adanya tindak pidana pencucian uang atau TPPU yang dilakukan oleh Napoleon dalam kasus tersebut. Napoleon kemudian divonis terkait kepengurusan red notice di Interpol atas nama Joko Chandra. Napoleon terbukti menerima uang sebesar 370.000 dolar Amerika Serikat dan sekitar 5,137 miliar rupiah. Serta 200.000 dolar Singapura atau senilai 2,1 miliar rupiah dari terpidana Joko Chandra. Akibat dari perbuatannya, polisi kelahiran Batu Raja, Sumatera Selatan ini lalu divonis 4 tahun penjara, ditambah harus membayar denda sebesar 100 juta rupiah, subsidiar 6 bulan penjara. Kemudian baru-baru ini, Polri Irjen Napoleon Bonaparte dituntut dengan tindak pidana 1 tahun penjara karena dinilai terbukti melakukan penganiayaan terhadap sesama tahanan yang bernama Muhammad KC. Polisi telah menetapkan Napoleon Bonaparte sebagai tersangka dalam perkara ini pada 28 Agustus 2022 lalu. Menurut keterangan polisi, Muhammad KC telah dianiaya oleh Napoleon pada 25 Agustus 2022. Hari pertama saat KC resmi menjadi tahanan di Rutan Barreskrim Polri,
Pada saat itu, keduanya ditempatkan di sel yang sama dengan kasus yang berbeda. Lantas, seperti apakah hubungan Napoleon Bonaparte dan Ferdy Sambo? Berdasarkan profil keduanya, diketahui mereka sama-sama berpengalaman di bidang reserse. Selain itu, jabatan terakhir dari Napoleon dan Sambo juga sama-sama Inspektur Jenderal, serta menjabat di 2 divisi Polri yang berkedudukan sama. Saat itu Sambo menjabat sebagai Kadif Propam, sementara Napoleon ditugaskan sebagai Kadif Hub Binter. Meski memiliki hubungan layaknya sahabat, namun pada tahun 2020, Ferdy Sambo lah yang menjebloskan Napoleon ke penjara. Ferdy Sambo yang saat itu menjabat Direktur Tindak Pidana Umum Barreskrim Polri, berpangkat Brigjen Polisi atau Jenderal Bintang 1, ikut serta dalam pengungkapan kasus besar Joko Chandra yang menyeret Napoleon. Tak lama kemudian Sambo terangkat menjadi Kadif Propam. Sebagai Kadif Propam, Sambo bertugas melakukan sidang kode etik terhadap Napoleon yang sedang tersangkut kasus. Menariknya saat ini justru keduanya kembali dipertemukan, bukan dalam ruangan sidang kode etik maupun di Mabes Polri, melainkan di ruang tahanan akibat kasus pembunuhan Brigadir J yang dilakukan oleh Sambo. Nama Napoleon Bonaparte pun kembali menjadi sorotan karena dikabarkan memiliki keinginan untuk satu sel dengan Ferdy Sambo, tapi ternyata hal ini hanyalah kabar burung semata. Seperti yang dilansir dari salah satu video unggahan Tribun Medan TV di YouTube, kabar ini langsung ditepis oleh Napoleon. Ia membantah pernyataan tersebut karena dirinya merasa tak pernah mengeluarkan satu pernyataan pun terkait hal itu. Kapan saya pernah ngomong itu? Itu beredar kabar Bapak di Medsos. Anda pernah menemukan tidak jejak digital bahwa saya pernah mengucapkan itu? Dalam foto yang beredar di media sosial pun terlihat Napoleon masih sendiri di dalam sel tahanannya. Dalam foto tersebut tampak polisi yang akrab disapa Napo Batara ini mengenakan baju kaos dan celana pendek berwarna hitam. Ia terlihat sedang makan lesehan, duduk menyilangkan kaki sambil memegang piring yang berisi nasi dan lauk pauknya. Kemudian terlihat juga suasana penjara yang terbilang cukup bersih dan nyaman. Di belakangnya tampak tergantung serangan polisi bintang 2 dan kemeja berwarna putih, menandakan betapa cintanya yang terhadap pekerjaannya sebagai aparat kepolisian. Selain itu, ada juga sebuah sajadah yang terbentang di sebelah Napoleon, menandakan bahwa di dalam penjara ia tetap menjaga ibadahnya. Bahwa hari ini saya berjanji dan memastikan bahwa sebagai perwira tinggi Polri, saya bertanggung jawab untuk mengikuti seluruh proses penyidikan ini dengan bersikap kooperatif. Saya tetap setia kepada Polri dan pimpinannya. Ini berarti mungkin saja ada dalangnya mastermind yang belum tersentuh, padahal sudah kelihatan. Rekan-rekan media sudah, saya tahu, sudah membongkar itu tokoh di belakang. Ya itu semoga bisa Kalau intinya siapa